Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Indah Cahyani dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan fenomena kuantum. Yang pertama yaitu konsep foton. Foton merupakan partikel elementer yang menyusun cahaya. Sebelum Einstein mengemukakan bahwa cahaya terdiri dari sesuatu yang disebut kuanta, cahaya dianggap sebagai gelombang elektromagnetik secara umum. Melalui percobaan menggunakan Mach-Zehnder interferometer, didapatkan bahwa cahaya terdiri dari kumpulan kuanta yang sekarang disebut sebagai foton. Foton bersifat sebagai gelombang dan juga sebagai materi. Pembuktian bahwa foton merupakan materi didapatkan dari pemikiran Einstein mengenai efek fotolistrik. Yang kedua, efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya logam, ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Istilah lama bagi efek fotolistrik merupakan efek Hertz yang ketika ini tidak dipergunakan lagi. Hertz mengamati dan yang belakang sekali menunjukkan bahwa elektrode diterangi dengan sinar ultraviolet menciptakan bunga api listrik lebih gampang. Efek fotolistrik membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektron volts hingga lebih dari 1 MeV, unsur yang nomor atomnya tinggi. Studi efek fotolistrik menyebabkan langkah-langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya, elektron, dan mempengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang partikel. Fenomena di mana cahaya mempengaruhi gerakan muatan listrik termasuk efek fotokonduktif, juga dikenal sebagai fotokonduktivitas atau photoresistivity, efek fotovoltaik, dan efek fotoelektrokimia. Yang ketiga, efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron dia menjadi foton terhambur dan elektron. Pada tahun 1932, efek Compton ini diungkapkan oleh ilmuwan yang bernama Compton melalui eksperimennya. Saat itu, dia melakukan eksperimen pembakaran sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan kalau setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan. Pada percobaan ini, panjang gelombang foton datang lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian tersebut merupakan suatu keanehan di mana seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur sama. Di sini, Compton beranggapan kalau foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Bentuk materi itulah yang bisa menjelaskan perubahan panjang gelombang foton tersebut, karena foton mengalami momentum, berlakulah hukum kekekalan momentum. Dan yang terakhir, sinar X. Sinar X merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung sangat pendek, akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Sinar X juga mempunyai daya tembus yang sangat tinggi. Selain itu, sinar X juga memiliki kemampuan mengionisasi atom dari materi yang dilewati. Selanjutnya, menjadikan sebagai salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Sinar X mempunyai ukuran panjang mulai dari 0,01 sampai 10 nanometer dengan frekuensi mulai dari 10 petahertz sampai 30 eksahertz dan mempunyai energi mulai dari 120 elektrovolt hingga 120 kilo elektrovolt. Kemampuan sinar X menembus bahan seringkali dimanfaatkan pada bidang medis, seperti dalam ranah radiologi diagnostik. Sinar X terbentuk pada saat elektron-elektron bebas melepaskan sebagian energi saat terjalin interaksi dengan elektron lain yang mengorbit atau dengan inti atom atau nukleus. Energi yang dilepaskan dari elektron ini berupa fotosinar X. Kawat filamen yang dipanaskan trafo-filamen dapat membangkitkan awan-awan elektron. Awan elektron tersebut menggerus target pada saat diberikan
beda potensial yang tinggi. Pada saat awan elektron menggerus target, maka timbul energi panas dengan kisaran 99% dan sinar sebanyak 1%. Adapun syarat terjadinya sinar X adalah adanya ruang hampa udara, beda potensial yang tinggi, sumber elektron, target tumbukan, serta focusing. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.